Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan amalakum wa yaghfir lakum wa dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dalam artian meningkatkan dan mengamalkan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan dari larangan yang diharamkan. Pada kesempatan khotbah Jumat hari ini yang bertepatan dengan peristiwa 30 SPKI atau yang biasa disebut dengan Gerakan 30 September, dan dengan Hari Kesaktian Pancasila, marilah kita bersama-sama memperbarui pemahaman kita tentang arti dari nasionalisme Islam dalam negara Pancasila. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai bentuk dari cinta tanah air, seperti dalam ungkapan Bulwatona minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman, sebuah ungkapan yang tepat untuk sebuah rasa nasionalis. Namun perlu diketahui bahwa ungkapan ini banyak yang mengatakan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hakikatnya, seperti yang dikatakan para ulama ahli hadis, bahwa ungkapan ini dinilai dengan hadis maksud atau dusta, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tentang hal ini. Walaupun dari segi kedudukan hadis ini makjub atau dhaif jiddan, namun dari segi makna dan arti sangatlah pas bila diterapkan bagi orang-orang yang mencintai tanah air. Memang benarlah adanya bahwa hanya orang-orang yang percaya atau beriman yang bisa lebih mencintai tanah airnya, dan bisa juga diartikan maka seyogianya bagi orang yang imannya sempurna harus membuat kemakmuran terhadap tanah airnya dengan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin wal mu'minina rahimakumullah. Dari pengalaman-pengalaman semenjak tahun 1945 hingga sekarang sering terjadi ancaman-ancaman dan lain-lain
terhadap negara kita yang berdasarkan Pancasila. Namun begitu, kita tetap berdiri dan sentosa. Hal tersebut dikarenakan oleh cita-cita ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dan dari kalbu bangsa Indonesia sendiri yang terumus dalam Pancasila. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dilakukan gerakan operasional yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Komandan Operasional Pemulihan Keamanan dengan bantuan segenap potensi masyarakat yang mencintai negara. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan operasional tersebut adalah dalam rangka menghancurkan apa yang disebut dengan gerakan kontra-revolusi G30 SPKI. Dari gerakan operasional 1 Oktober 1965, negara kita yang berdasarkan Pancasila tetap berdiri dengan teguhnya, dan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah bangsa tetap sakti. Bertolak dari kejadian itulah maka ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai ideologi atau sebagai cita-cita hendaklah diwujudkan, sedangkan sebagai falsafah perlu dihayati dan diamalkan kelima-lima silanya. Akan terwujud cita-cita masyarakat Pancasila yang bertujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Marilah kita selalu memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar negara kita, Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap kuat dan sentosa, bisa lestari mengemban fungsinya sebagai wahana dan sarana mencapai masyarakat yang adil dan makmur, lahir maupun batin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Menurut Bung Karno, salah satu titik temu antara Islam dan nasionalisme adalah cita-cita untuk mewujudkan persaudaraan universal yang melampaui sekat-sekat agama dan budaya. Pandangan Bung Karno di atas kiranya tak jauh beda dengan pemikiran Hasan al-Banna sebagaimana dikutip Adyaksa Gaul tahun 2005. Hasan al-Banna memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan pembebasan negeri-negeri lain, maka nasionalisme dalam makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban. Lebih tegas, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah mengemukakan bahwa nasionalisme ditambah bismillah itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis. Di Indonesia, nasionalisme Islam melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Digantinya sila pertama, Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
merupakan bagian terpenting dari kesadaran nasionalisme umat Islam yang secara kolektif. Bung Karno adalah pencetus Pancasila dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Mayoritas umat Islam di Indonesia menilai tidak ada pertentangan antara Islam dan negara Pancasila, dikarenakan sila-sila yang terangkum dalam Pancasila merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal. Pancasila adalah salah satu falsafah negara Indonesia yang mencerminkan kondisi bangsa kita sangat plural, baik dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya. Dari paparan di atas menjadi lebih jelas bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme, bukan sesuatu yang bertentangan nilai-nilai nasionalisme dalam ajaran Islam. Nasionalisme Islam tidak sebatas dilandasi oleh tanggung jawab sosial berbasis pada geografis dan etnis, melainkan lebih didasari pada keimanan dan kecintaan atas sesama umat manusia. Nasionalisme Islam Indonesia bermakna luas, tidak bersifat sektarian sebagaimana diteriakan kelompok muslim yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Nasionalisme Islam di Indonesia dilandaskan pada asas kebinekaan, karena umat Islam yang nasionalis tentunya akan menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi jalan yang lurus kepada para pemimpin kita dan kepada para pemegang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alnahu minal azina yastamina qawla fayatabi'una ahsana. Aqulu qauli hada wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kamar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattata ainu binadorin wa bi khabarin amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawqi sama qarabatan Fahafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal ja'a wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qaila alim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali an sa'iri ashab nabika ajma'ina wa 'anit tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat bi rahmatika ya wabil atiyas. Allahumma dafa' anna bala wal waba'a wasina wasalasila wal minan wasu'al fitan ma dohra minha wa ma batana an baladina hadaya hada khassa an sa'iri baladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum waskuru ala ni'ami yazidakum wa la dzikrullahi akbar.